Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Bapak minta kepada Fadia, tolong dipimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fadia. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya. Ade ada, Rehan ada, Fadia ada. Oke, udah lengkap ya semua. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan lagi tentang protokol kesehatan ya. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, Bapak mau mereview dulu materi di pertemuan sebelumnya. Coba Mimin, masih ingat nggak materi di sebelumnya itu apa? Pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengertian aplikasi pengolahan angka dan cara penggunaannya, Pak. Oh iya, luar biasa. Benar ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pengertian fungsi aplikasi pengolah angka dan cara penggunaannya. Oke, berarti masih ingat materi sebelumnya. Untuk materi hari ini, izinkan Bapak untuk share screen dulu ya. Oke, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai operator matematika dan rumus sum, min, max, average, dan count. Ini masih seputar di Excel ya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya, itu menerapkan logika dan operasi perhitungan data dan mengoperasikan perangkat lunak mengolah angka. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menerapkan penggunaan operator matematika dan rumus sum, min, max, average, count dengan benar. Nah, untuk materinya, yang pertama adalah operator matematika ya. Kemudian yang kedua itu adalah rumus sum, min, max, average, count. Nah, untuk materinya, fungsi operator matematika. Nah, fungsi operator matematika di sini yang dimaksud adalah penggunaan simbol-simbol aritmatika ya, kayak plus, minus. Jadi ini simbol-simbol dalam penggunaan operator aritmatika di Excel. Jadi untuk plus ini kegunaannya adalah kita semua sudah tahu ya, untuk melakukan penjumlahan angka pada sel. Penulisannya, contoh penulisannya seperti ini. Nah, kemudian ada fungsi matematika dan statistika. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ini fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel dan akan kita pelajari hari ini ada 5. Fungsi sum yang kegunaannya untuk menjumlahkan angka pada sel atau range. Nah, ini ya. Menuliskan rumus Excel itu ada 3 cara di sini. Yang pertama ada melalui sel, yang kedua ada melalui formula bar, yang ketiga ada melalui insert function. Nah, ini menuliskan rumus pada sel. Nah, ini ada contohnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menuliskan rumus Excel melalui formula bar. Oke, kita lihat caranya. Nah, ada di sini ya. Kemudian cara yang ketiga menuliskan rumus Excel adalah insert function. Nah, ini ada video tutorial Microsoft Excel untuk operasi matematika dasar. Pelajaran Microsoft Excel yang sekarang kita pelajari adalah formula matematika sederhana. Dan panen kopi per tonnya dalam ton. Kemudian di sini ada tulisan artinya 2018 panen kopi. Titik 2 ini menunjukkan sampai dengan, kalau titik koma menunjukkan dan ya. Kita kurung dulu 10 ditambah 20, baru kita menggunakan bintang 40 dibagi 4. Nah, ini untuk sebagai kehati-hatian kita kasih tanda kurung juga. Oke, jadi itu ya video tutorialnya, cukup lengkap di situ. Kalau tadi
kurang jelas, itu bisa kalian lihat materi ini di bagian files, kemudian ada kelas material, nanti di situ ada foldernya di pertemuan kedua ini ya, untuk yang aplikasi pengolah angka. Nanti bisa dilihat di situ materinya sudah Bapak taruh di situ, jadi bisa kalian lihat ulang-ulang videonya. Ini juga ada 3 referensi video tutorial yang sudah Bapak berikan di kelas material di Teams. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Muti. Apakah yang terjadi jika tidak memberi tanda kurung dalam rumus kompleks? Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan tanda kurung dalam rumus kompleks ya? Jadi ini Bapak lampirkan satu contoh. Jadi di dalam aritmatika itu kalau tanpa tanda kurung, yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah perhitungan perkalian. Nah, makanya kenapa di dalam rumus kompleks itu harus ada tanda kurung buka dan kurung tutup untuk membedakan atau memprioritaskan mana yang harus dihitung terlebih dahulu. Gimana, jelas, Muti? Jelas, Pak. Nah, ini ya, ada LKPD 2.1. Ini membentuk kelompok anggota 2-3 orang, kemudian menganalisis rumus-rumus yang cocok digunakan pada bagian yang kosong dan bagaimana penerapannya dan hasilnya. Jadi nanti di Teams itu sudah ada kelompoknya masing-masing, silakan berdiskusi di situ. Nanti kita akan bertemu lagi 30 menit, nanti baru kita bergabung lagi di Zoom. Baik, untuk sesi pertama ini Bapak akhiri ya. Terima kasih. Nanti kita Oke, nah kita kembali lagi ya ke ruangan Vicon ini. Kita tadi sudah berdiskusi, kalian sudah berdiskusi di Teams. Oke, sekarang Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kali ini Bapak tunjuk kelompoknya Susan untuk mempresentasikan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan dari perwakilan kelompok A. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, untuk soal ini kelompok kami menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan A3 plus B3. Jadi jangan lupa untuk rumusnya itu harus menggunakan sama dengan dulu. Nah, lalu untuk total, ini rumusnya menggunakan sum. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil pemaparan dari kelompoknya Susan. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Rehan. Untuk bagian kolom I, bagaimana jika pada kolom tersebut tidak menggunakan tanda kurung? Apa yang terjadi? Oke, terima kasih Rehan. Oke, kelompoknya Susan bisa ditanggapi ya. Ya, ini saya dapat menanggapi pertanyaan dari Rehan tadi. Jadi, kalau pada kolom I itu tidak pakai tanda kurung, itu masih tetap bisa. Tapi nanti takutnya perhitungannya itu akan berbeda. Jadi, menurut pendapat kelompok kami, penggunaan tanda kurung itu sangat penting. Jadi, sebaiknya harus tetap menggunakan tanda kurung. Oke, ini ada LKPD 2.2. Nah, di sini ini Bapak juga sudah melampirkan di Microsoft Teams ya. Jadi kalian membuat dokumen Excel. Nah, kemudian selain ada LKPD 2.2, ada tes formatif. Tes formatif ini sudah tersedia di bagian assignment di Microsoft Teams.
Baik, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan review atau kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Indah. Hari ini kita sudah belajar tentang penggunaan rumus sum, average, mean, max, dan count. Dan juga penggunaan operator aritmatika di Excel. Oh ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang rumus-rumus dasar ya yang paling sering digunakan, yaitu sum, min, max, average, dan count, dan juga penggunaan operator matematika, aritmatika kayak plus, min, kali, bagi, dan perpangkatan. Oke, terima kasih Indah. Ya, Pak, sama-sama. Oke, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masih akan belajar tentang Excel ya. Cuma kita belajarnya itu menggunakan rumus atau mempelajari rumus if. Oke ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Bapak minta satu orang untuk bisa memimpin doa sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rehan. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya dalam pembelajaran daring ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.